Yang kedua, ya sedikit masuk ke tema kita. Kenapa dibahas tentang tantangan dan peluang ya? Karena memang nanti ketika kita lulus, ya kita pasti akan dihadapkan dengan hal-hal yang mungkin, ya secara mendasar itu bertentangan dengan idealisme kita. Apalagi sekarang misalkan Indonesia itu melalui Kementerian Agamanya, kebetulan saya juga salah satu dari keluarga besar Kementerian Agama, ya. Saya ini penyuluh agama Islam di Kementerian Agama, ya, walaupun ditugaskan di Kota Tangerang Selatan. Itu di kementerian kita atau kementerian kami, itu sedang marak-maraknya apa? Program moderasi beragama, ya. Moderasi beragama. Ini bahkan menjadi program prioritas di Kementerian Agama. Banyak anggaran segala macam di sana. Makanya banyak sekali seminar-seminar dan segala macam diadakan tentang moderasi beragama. Memang kalau kita baca bukunya silahkan bisa di-download nanti ya. Di sana ada buku moderasi beragama ya, itu diberi sambutan oleh mantan Menteri Agama kita, siapa? Pak Lukmanul Hakim kalau nggak salah ya. Secara teori memang masih lurus-lurus saja ya. Seperti mereka misalkan menganalogikan moderasi beragama itu ya bukan moderasi agamanya, bukan ajarannya yang dimoderasi, tapi cara beragamanya yang dimoderasi. Seperti bandul jam ya, yang tidak boleh stagnan di kiri atau di kanan. Jadi tidak boleh mengagungkan akal saja, juga tidak boleh tekstual atau terlek gitu ya. Supaya jadi moderasi beragama itu ya bergoyang kemana-mana, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Itu secara teori memang masih seperti itu. Tapi ketika beberapa kali saya ikut seminar tentang itu, para narasumber itu ya, para doktor bahkan profesor, mereka menyampaikan seperti ini Mas ini. Jadi di antara nilai moderasi beragama diantaranya adalah tidak boleh merasa paling benar ya. Kalau paling baik mungkin ini paling benar. Jadi intinya nggak boleh menyalahkan agama orang lain. Nah, itu yang sering disampaikan tentang moderasi beragama. Nah, ketika sesi pertanyaan, saya kadang nanya, ini bahkan pernah 2 kali saya tanya ke narasumber, bagaimana mensinergikan antara nilai moderasi beragama menurut atau versi Kementerian Agama dengan moderasi beragama versi ulama salaf ya, atau kitab Turaf ya. Kalau kita ini kan di pesantren-pesantren pasti masih belajar Sulamul Taufik ya. Yang kemarin haulnya di mana Masih Abi Abdurrahman, Abi Abdullah bin Tahir, bin Husain bin Tahir ya. Beliau kan punya kitab Sulamul Taufik. Di sana kan ketika membahas asbabur riddah ya. Ketika beliau membahas tentang asbabur riddah itu kencang sekali. Dan di pesantren-pesantren itu masih diajarkan kitab namanya Sulamul Taufik. Ya. Saya sampaikan kepada narasumber, ketika kitab ini masih diajarkan di pesantren-pesantren yang banyak dari kalangan NU, ya, berarti kitab ini masih dianggap mengajarkan atau masih diyakini mengajarkan ajaran-ajaran moderat, karena masih diajarkan di pesantren. Karena kalau sudah liberal atau ekstrim ya, itu nggak mungkin diajarkan. Tapi buktinya, faktanya masih diajarkan. Nah, makanya saya tanya, bagaimana mensinergikan antara standar moderasi beragama versi Kementerian Agama dengan kitab Turaf? Ya. Di sana kan belum kenceng sekali. Ya. Jadi orang yang masih meragukan kekufuran Yahudi atau Nasrani itu min asbabir riddah. Ya. Jadi kalau ada orang masih ragu Yahudi itu kafir enggak ya? Nasrani itu kafir enggak ya? Kan murtad ya. Nah, dan di sini nggak boleh ya, nggak boleh kita menuduh atau meyakini bahwa mereka agamanya sesat. Dan ketika dia seperti itu juga narasumber nggak bisa jawab. Jadi maksud kita itu moderasi beragama kita ikut yang mana? Ya, versi kitab Turaf atau versi Kementerian Agama? Ya diem aja beliau. Karena kalau menganggap atau kalau menjawab versi Kementerian Agama berarti secara tidak langsung menganggap apa yang ada di kitab Sulamul Taufik itu sudah tidak moderat. Ya, berarti ekstrim, radikal, segala macam. Dan narasumbernya memang orang yang juga ya dari kalangan kita ya. Karena kita juga amaliyahnya amaliyah NU. Dan 2 kali saya tanyakan kepada moderat narasumber yang berbeda tidak bisa dijawab. Itu nanti jadi tantangan. Itu nanti jadi tantangan. Dan memang tidak sekedar teori,
kadang hal ini nanti muncul di saat-saat krusial. Misalkan ya, jadi dari sisi administrasi atau kepangkatan atau kepegawaian, alhamdulillah ijazah kita ini ya sudah diakui oleh Kementerian Agama. Dan syekh kita, guru kita, Dr. Muhammad Nur Faiz ini, beliau salah satunya yang udah disetarakan. Ijazah beliau dari S1 sampai S3 sudah disetarakan. Jadi sudah keluar SK penyetaraan, sudah diakui bahwa ijazahnya setara dengan S1, S2, S3 yang ada di Indonesia. Nah, dan kalian pun nanti seperti itu ya. Tadi teman-teman juga nanti seperti itu. Nah, kalau keluar dari sini, lulus dari sini, ijazahnya bisa disetarakan di Kementerian Agama Pusat dan diakui setara dengan S1, S2 dan S3. Nah, berarti nanti konsekuensinya bisa menempati posisi-posisi yang sama dengan alumni kampus manapun. Jadi bisa jadi dosen, bisa jadi pejabat, bahkan bisa jadi apa? Ya minimal kepala dinas ya. Karena kalau menteri kan bukan pejabat, bukan jabatan profesional ya. Menteri itu jabatan politik lah ya. Nah, yang penting mau jadi apa Kiai? Jurkam ya. Iya, yang penting mau jadi juru kampanye, insya Allah jadi menteri gitu ya. Nah, itu bukan, maksudnya nggak perlu profesional kalau untuk jadi menteri, wapres atau jadi presiden gitu ya. Jadi kalau untuk profesional ya jabatan-jabatan seperti itu eselon 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi bisa nanti ya. Nah, jadi makanya teman-teman banyak juga yang jadi dosen ya, PNS segala macam. Nah, nanti ketika CASN ya. Nah, jadi ketika seleksi calon apa SN itu? Aparatur sipil negara. Itu muncul lagi pemikiran seperti itu. Iya. Kayak kemarin ketika kita tes ya, makanya gara-gara itu saya cuma jadi peringkat kedua seprovinsi. Mungkin kalau mau mengikuti mereka jadi pertama kali Kiai. Kalau mau ya. Cuma ya gimana lagi? Idealisme kita dipertaruhkan. Muncul pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana pendapat Anda jika ada orang yang mensyukuri bangunan barunya, kantor barunya, lalu kemudian mengadakan doa bersama lintas agama. Jadi ustadznya dipanggil, pendetanya dipanggil, apalagi. Jadi pokoknya semuanya hadir di situ. Kristennya, Hindunya, Budanya, Konghucunya, Islamnya ada. Jadi doa bareng. Nah, kira-kira jawaban kita apa? Ya, itu penggiringan opini itu. Ya, walaupun dia nanya, sebenarnya ya jawabannya harus setuju. Jadi jawabannya 5 nanti pilihannya, karena multiple choice ya. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan tidak tahu. Ya. Nah, jadi kalau sangat setuju 10. Ya, kalau sangat tidak setuju ya 0 gitu kan. Nah, itu kan krusial sekali, ya kan? Ini bukan menguji kecerdasan, tapi ideologi ini, ya. Karena kita sudah tahu ini arahnya kemana. Itu muncul nanti, itu tantangan. Nggak, itu tantangan. Ya. Jadi apakah kita tetap dengan idealisme kita yang selama ini diajarkan oleh masyayikh, oleh dakatir, oleh para guru, atau kita ikut tuntutan jabatan ya? Iya, karena mau nggak mau nanti seperti itu, walaupun ya nggak banyak, tapi ada ya, ada hal-hal seperti itu, dan itu kita alami ketika itu ya. Makanya setelah tes itu banyak teman-teman, ini kita syahadat lagi nggak katanya? Ya, kita syahadat lagi nggak ini katanya? Terserah dah gitu kan. Itu tantangannya ya. Nah, itu tantangan yang berkaitan dengan moderasi beragama ya. Kalau memang kita mau masuk ke sistem itu ya. Tapi memang mau nggak mau ya, makanya alhamdulillah kita ini apa namanya ya, keilmuan kita itu dilegalkan dengan gelar akademik ya. Memang mau nggak mau itu dibutuhkan. Nah, maka ketika pulang, ketika berinteraksi dengan teman-teman, karena memang punya kenalan alumni Rubat dan seterusnya, alumni Darul Mustafa ya, mereka kadang minta tolong juga Kiai. Nah, Darul Mustafa itu ada ijazahnya ya. Kalau Rubat belum pernah lihat, yang pernah saya lihat langsung, saya pegang langsung Darul Mustafa, bahkan pernah saya bawa langsung ke lantai 7 di Kementerian Agama Pusat samping Istiqlal itu. Iya, jadi teman-teman alumni Mustafa juga pengen ijazah mereka itu disetarakan, karena mereka punya niat untuk masuk ke instansi-instansi negara ya, atau minimal jadi dosen gitu. Ya, sebagai teman saya usahakan, karena nggak mungkin juga, nggak bisa, enggak. Ya, karena di situ sudah jelas sekali tulisannya Al-Ma'hadul Ali. Nah, jadi ketika itu juga belum ada undang-undang Ma'had Ali di Indonesia, tapi di ijazah Mustafa ditulisnya Al-Ma'had. Nggak apa-apa, Jabar Khatir saya bawa ke lantai 7, saya tanyakan bisa apa enggak, akhirnya tidak bisa ya, tidak bisa
disetarakan karena memang pesantren. Nah, sistemnya pesantren bukan degree, bukan strata 1 seperti kita. Ya, saya lobby segala macam, akhirnya kata dia, ya sudah, ya karena memang Ahgof ini sudah langganan, jadi udah nggak ada masalah. Ya, alhamdulillah sudah banyak dan tidak pernah ada masalah. Dia mau juga buka peluang, tapi syaratnya silahkan lampirkan surat pernyataan dari kedutaan Indonesia yang ada di Yaman. Ya, cukup menyatakan bahwa instansi ini atau ijazah ini start dengan S1. Dan ternyata tidak bisa juga. Ya, teman-teman tidak berani meminta, atau mungkin meminta tapi KBRI juga nggak berani mengeluarkan. Maksudnya dari sisi ini tidak membedakan apa-apa. Cuma dari sisi ini kita ada nilai plusnya bahwa keilmuan teman-teman nanti di Indonesia itu diakui baik secara kultur, ya, juga secara administrasi diakui. Jadi nanti peluang dakwahnya lebih luas, ya. Peluang dakwahnya lebih luas, tidak hanya di majelis, tidak hanya di masjid, tidak hanya di pesantren, tapi silahkan yang punya minat ke perguruan tinggi bisa, ya, ke kementerian bisa, atau ke yang lainnya. Karena memang sekarang seperti itu juga, ya. Jadi sudah banyak kementerian-kementerian yang mereka senang ngadain kajian kayak, iya. Daripada nanti diisi sama orang-orang yang, mohon maaf ya, bukan kita merasa lebih baik, tapi yang bisa merusak akidah umat, lebih baik alumni Ahgof gitu ya, yang sudah terjamin akidahnya, terjamin ideologinya dan seterusnya. Nah, jadi ini jadi nilai plus, ya, nilai tambahan untuk kita bahwa keilmuan kita itu diresmikan, ya, dengan ijazah, walaupun bukan tujuan utama. Nah, tapi nanti kalau sudah pulang perlu apa segala macam itu bisa, ya, itu bisa digunakan. Nah, itu peluang kita, ya. Nah, jadi itu yang tadi tantangan, ini peluangnya. Makanya semangat terus, apalagi yang hobi di Konun silahkan, ya. Karena memang tantangan kita selain tadi, ya, moderasi beragama, nanti di dalamnya itu, ini secara praktek, ya, walaupun dalam teorinya saya belum mendapatkan ada penyimpangan, tapi ini dalam prakteknya seperti itu. Dalam praktek para narasumber dan trainer-trainer yang memberikan wawasan tentang moderasi beragama, ya. Yang kedua, di moderasi beragama itu ada istilah komitmen berbangsa dan bernegara, ya. Ada poinnya itu di sana, ya, komitmen berbangsa dan bernegara. Nah, tapi nanti kalau kita hubungkan dengan yang lagi viral juga, jadi memang yang viral itu dua sekarang, ya, moderasi beragama, dan yang kedua tentang undang-undang kita, ya, atau konstitusi kita yang kita kenal dengan dustur, ya. Nah, kalau yang belajar konun konun dusturi, guys, ya, konun dusturi atau konstitusi, ya. Nah, jadi memang secara umum ini mudah-mudahan kesimpulan yang salah. Teman-teman yang punya bacaan banyak, kalau saya cuma sekilas doang karena pemalas, emang nggak hobi baca, ya. Nah, kita ini paling malas baca menulis, ya, demennya cuma makan sama tidur. Yang teman-teman punya bacaan mendalam tentang konstitusi bisa nanti dibenarkan, diluruskan, ya. Jadi kesimpulan sementaranya, kesimpulan cepatnya, bahwa konstitusi kita ini banyak tidak konsistennya. Jadi inkonstitusi, ya. Maksudnya nggak kalau istiqomah itu apa bahasa kerennya? Nggak konsisten. Ya, mohon maaf, belum makan siang ini, ya. Jadi nggak konsisten. Tapi ketidakkonsistenan ini bisa dimanfaatkan, ya. Tapi juga kalau dipegang oleh orang yang salah, bisa disalahgunakan. Makanya itulah pentingnya alumni Ahgof nanti harus masuk ke instansi pemerintahan, ya. Mudah-mudahan ada yang jadi DPR nanti, ya, ada yang jadi MPR, ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden, ada yang jadi wakil presiden, amin, ya. Iya, walaupun nanti, ya, Syekh Faiz dulu, ya, sesuai dengan urutan, setelah beliau saya, baru nanti antum, gitu, ya, amin. Iya, untuk apa? Untuk menutup ketidakkonsistenan ini. Contoh misalkan, ya, jadi tentang komitmen berbangsa dan bernegara selalu digaungkan atau diteriakan, misalkan NKRI harga mati, Pancasila harga mati. Tapi bahkan di Undang-Undang Dasar sendiri, silahkan lihat, ya, nanti di pasal 3 itu, ya, ini baru baca makanya masih hafal, bukan karena tahu, bukan, ya. Di pasal 3 itu Undang-Undang Dasar kita memberi wewenang kepada MPR untuk mengubah dan menentukan Undang-Undang Dasar. Iya.
Jadi undang-undang dasar itu juga bisa diubah. Padahal kan undang-undang dasar secara hierarki ya. Secara hierarki itu dia paling tinggi. Jadi mengilhami atau memayungi semua aturan di bawahnya, termasuk ya Kepres segala macam itu di bawah undang-undang dasar. Tapi undang-undang dasar itu sendiri bisa diubah. Bahkan sejarahnya undang-undang yang sekarang ini, undang-undang dasar maksudnya ya, itu sudah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan. Nah, di sana ada klausul yang mengatakan bahwa MPR itu bisa merubah undang-undang dasar. Iya. Lah, kalau MPR diberi wewenang untuk merubah undang-undang dasar, lah kalau mereka bersepakat mengubah Pancasila gimana? Atau ekstrimnya mengubah bentuk negara. Capek jadi NKRI ya kan? Udah mendingan kita jadi monarki. Setuju dong? Oligarki bahasa sekarang ya. Ya, jadi ini punya anak banyak, dia presiden, anaknya jadi gubernur, cucunya jadi bupati wali kota, ya kan? Cicitnya jadi camat. Itu nggak ada yang melarang, ya. Nggak ada yang melarang aturan seperti itu. Ya. Makanya kalau MPR mau bisa. Nah, sekarang aja nggak ada larangan, maksudnya ya sekedar etika aja ya. Apalagi nanti kalau misalkan bersepakat, dan itu mudah sekali. Itu mudah sekali, maksudnya gini. Merubah undang-undang dasar itu mudah sekali. Itu diatur di pasal setelahnya, pasal 37. Coba baca deh. Jadi MPR yang sekarang jumlahnya 300, MPR itu sekarang, masih ada waktu. Kalau udah bosen angkat tangan ya, udah bosen gitu. Nanti kita tutup. MPR itu sekarang jumlahnya 711. Jadi di prosedurnya untuk merubah undang-undang itu cukup diajukan oleh sepertiga anggota MPR. Ayo yang pintar matematik. Sepertiga dari 711 berapa? Anda udah ngitung duluan tadi. Berarti cuma 237, ya kan? Coba hitung dah, kalkulator. Iya, karena MPR kita itu jumlahnya 711. Yang terdiri dari 575 DPR dan 136 DPD. Nah, kan sekarang MPR itu gabungan dari DPR dan DPD ya. Nah, itu sepertiganya saja mereka mengajukan bisa. Nah, nanti setelah diajukan, itu cukup dihadiri 2/3 anggota MPR. Nah, sekarang 2/3-nya dari 711 berapa? 474. Ya. Jadi cukup yang hadir 474 orang, itu undang-undang dasar bisa diamandemen. Nah, dari yang hadir, ini kan tadi untuk syarat boleh memulai sidang. Nah, untuk finalnya, untuk keputusannya, itu minimal disepakati 50% plus 1. Ya, berarti berapa? 356 sampai 357. Ya, jadi 50% dari anggota MPR plus 1 itu bisa mengambil keputusan merubah undang-undang dasar. Dikit ya. Jadi negara ini ya, kalau kita mengacu ke sini, hanya oleh 367 orang bisa diubah. Saya pernah menanyakan hal ini kepada Profesor Romli. Beliau guru besar UIN Banten. Prof, gimana kok ada pasal seperti ini? Kalau salah gunakan gimana? Karena gini, di mana celahnya? Jadi mahasiswa UI itu pernah ditanya, apa cita-cita kalian ketika sudah lulus dari kuliah? Ada yang nyeleneh jawabannya. Saya mau jadi makelar undang-undang. Iya. Gampang. Contoh ini misal. 357 orang, kita kasih satu orang 10 miliar aja. Belum nyampe 1 triliun kan? Nyampe belum 1 triliun? Kalau satu orang 10 miliar. Nyampe ya? Lebih ya? Taruhlah. Orang korupsi BTS saja 8 triliun kok. Yang Kominfo kan, anggaran 10 triliun dikorupsi 8 triliun, itu bukan korupsi namanya. Jadi dikasih aja satu orang 100 miliar, udah bosen jadi republik, kita jadi monarki aja yuk. Ya, negara apa namanya? Keluarga.
Atau di Undang Dasar itu ada negara Indonesia berdasarkan hukum. Bosan jadi negara hukum, kita ganti dengan negara kekuasaan. Bisa. Modal taruhlah 5 triliun gitu ya. Satu orang kita kasih 100 miliar. Itu mungkin yang ada di benak mahasiswa UI itu. Ketika ditanya, apa cita-cita kamu ketika lulus dari kampus? Dia bilang kayak gitu, pengen jadi makelar undang-undang. Lah gampang. Kalau semuanya udah dia pegang, ya terserah dia mau pesan undang-undang apa, ya mau bikin undang-undang. Nah ini celah maksudnya. Maksudnya apa? Makanya tadi Profesor Romli juga jawabannya kayak gitu. Jawabannya ya normatif lah. Kata beliau, kita doakan aja orang-orang MPR-nya itu benar. Nah dari situ ya. Jadi ketidakkonsistenan ini ya harus ditutup oleh alumni Al-Ahqaf yang masya Allah salihun, mustaqimun, dan apa? Muwahhidun, ya kan? Nah, muwahhidun itu artinya istrinya satu. Ya, kayak dokter kita, Dokter Faiz nih. Kita doakan mudah-mudahan, makanya tadi kita doakan istrinya nambah, amin ya. Nah itu ya, ada celah-celah seperti itu yang memang harus ditutup. Nah, makanya harapan besarnya seperti itu. Alumni Ahqaf ini mudah-mudahan bisa masuk ke semua instansi pemerintahan untuk menjaga ini supaya nggak jatuh ke tangan-tangan yang nggak jelas. Apalagi kita punya Mahkamah Konstitusi ya. Ini ngobrol warung aja, ngobrol warung kopi lah. Masuk akal nggak kira-kira undang-undang yang disahkan oleh DPR yang anggotanya tadi 575 ya, kalau misalkan mufakat atau dengan voting suara terbanyak, itu bisa dibatalkan oleh hanya beberapa orang yang kebetulan memang mereka menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Loh, logikanya di mana? Akal sehatnya di mana? Kalau kayak gitu mau udah, nggak usah kita milih DPR, ngabisin triliunan anggaran kita tuh. Udah biarin aja MK yang bikin undang-undang, dia yang revisi, dia yang membatalkan segala macam, biarin aja. Ya. Kan logikanya seperti itu. Ketika DPR dengan tugasnya legislasi, ya kan, budgeting dan pengawasan dipilih oleh rakyat dengan biaya yang nggak sedikit, dia menghasilkan undang-undang. Lalu kemudian kalau ada yang nggak seneng, tinggal apa istilahnya, judicial review ya. Judicial review ya, diajukan ke MK seperti ini, kalau MK bersepakat udah kita batalin, bisa. Kan sekarang udah lagi viral tuh ya itu nyambung ke sana aja. Ini baru undang-undang pemilu, nanti kalau undang-undang yang lainnya, kalau yang di judicial review-nya itu undang-undang pernikahan, nah kita agak setuju. Jadi undang-undang pernikahan kita itu kan menganut itu guys, monogami ya. Makanya kalau mau poligami harus izin istri pertama, karena memang undang-undangnya monogami. Mudah-mudahan nanti ketika kalian jadi DPR itu direvisi tuh, diamandemen ya. Jadi asal undang-undang pernikahan adalah poligami ya. Jadi yang pengen nikah itu nggak perlu izin sama istrinya, apalagi PNS repot ya. Mau nikah kudu izin sama istrinya. Kalau itu yang digugat ke MK, setuju kita. Ya, jadi biar pada banyak istrinya. Jadi itu sekilas ya. Itu sekilas tantangan atau peluang yang bisa dihadapi oleh alumni Universitas Al-Ahqaf ya, yang memang dibekali dengan keilmuan syariah dan keilmuan hukum ya. Itu sekilas. Ini ngobrol warung kopi aja ya. Nah, nanti silakan bisa dikritisi, bisa diluruskan, bisa ditambahkan ya. Jadi insya Allah semuanya ada peluang ya. Silahkan yang hobinya pemajelis taklim, dakwah dan segala macam ada, yang mau masuk ke instansi pemerintahan juga ada, yang mau segala macam juga ada. Karena selain keilmuan yang diberikan di sini juga kita ada passwordnya lah, ada paspornya, yaitu ijazah yang memang sudah diakui oleh Kementerian Agama Pusat, baik S1-nya, S2-nya dan S3-nya. Itu sekilas tentang keadaan Indonesia ya. Nanti begitu kalian pulang, teman-teman pulang, bisa ya silahkan, yang bisa disesuaikan, kalau memang ini berkaitan dengan idealisme ya bismillah ya. Baik, ini yang bisa disampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari diri pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.